sehingga satu pastor mengumumkan sampai hari ini selesai 805 kemudian. Yang Allah Al-Islam aturkan kepada seluruh jemaah memberikan infrastruktur semoga Allah tambah rezeki dan tambahkan pahala yang besar. Kemudian yang insya Allah mengendas sebagai khatib Jumat pada Jumat hari ini insya Allah akan disampaikan oleh yang mulia Ustaz Wawan Hamzah secara sosial dengan nanti imam akan dipimpin oleh yang mulia Ustaz Sakti. Kemudian kami mohon kesediaan masih yang pertama akan dimandangkan oleh Ananda Hafiz dan Hilal oleh Ustaz Solihin. Jadi semoga hari ini 11 dapat air. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi yahmil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yasaka rabbuka maqama mahmuda al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umruhu wa ahsana amaluhu. Amma ba'du usikum wa iyaya bittaqullahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Di hari Jumat pertama di tahun baru 2024, mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup daripada Rasul. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dimanapun selaku hati berada dianjurkan berwasiat untuk para jamaah dan khususnya untuk diri khatib itu sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tahun baru ini masih banyak manusia yang memikirkan hidup enak, tapi lupa untuk memikirkan mati nikmat. Padahal jauh-jauh hari Rasul masih peringatan kepada kita, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat orang-orang yang masih pada hidup. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan ada 4 macam nasihat kubur. Semoga ini menjadi iktibar pelajaran buat kita semua sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 macam nasihat kubur itu? Yang pertama, nasihat kubur bilang kepada kita begini: aku ini tempat yang paling gelap daripada yang gelap. Maka tolong terangi aku nanti dengan selama hidup kita saat ini, yaitu memperbanyak bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud. Ayo kita tilawah Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam artian yang singkat mudah kita mengerti begini, kata Allah: barang siapa daripada golongan hambaku
yang istiqomah bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, mau jadi orang hebat di atas dunia ini, mau diangkat jabatannya, mau dikabul hajatnya, kalau dia istiqomah bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, maka sesuai janji Allah, maka mahmuda, Allah akan angkat derajatnya. Maka di sisa hidup kita yang tadinya masih malas untuk melaksanakan sholat tahajud, ayo di awal tahun baru 2024 ini kita lebih istiqomah lagi dengan sholat tahajud kita. Semoga nantinya kuburan kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu nasihat kubur yang pertama. Lalu nasihat kubur yang kedua bilang kepada kita begini: aku ini tempat yang paling sepi daripada yang sepi, maka tolong ramaikan aku nanti dengan selama hidup kita saat ini, yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Ayo kita tengok hadis Rasul, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa kata Rasul? Siapa orang dari golongan umatku yang selama hidupnya istiqomah baca Al-Quran, lagi keadaan kaya dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran, lagi keadaan miskin dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran, lagi keadaan banyak duit dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran, lagi keadaan tidak punya duit dia tidak pernah lupa untuk baca Al-Quran. Besok pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat, Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada siapa umatku yang selama hidupnya istiqomah baca Al-Quran. Maka di sisa hidup kita ini yang kemarin di tahun 2023 masih malas baca Al-Quran, ayo kita lebih giat lagi dan istiqomah lagi di tahun 2024 ini untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita membaca Al-Quran, nantinya kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu nasihat kubur yang kedua. Lalu nasihat kubur yang ketiga bilang kepada kita begini: dan ini nanti kalau tubuh kita masuk ke dalam liang kubur, agar supaya tubuh kita tidak ingin dimakan oleh binatang yang ada di dalam kubur, maka tolong selama hidup kita saat ini yaitu memperbanyak sedekah. As-shadaqatun tatfa'ul bala, sedekah menolak bencana. Ayo kita tengok sejarah orang yang rajin sedekah, rajin membantu pembangunan masjid, rajin membantu pembangunan pesantren, rajin membantu anak-anak yatim, rajin membantu saudaranya yang sedang kesusahan, hidupnya semakin berkah. Tapi orang yang
sholat tahajud kita, istiqomah dengan membaca Al-Quran kita, istiqomah dengan sedekah kita, sehingga nantinya Allah selamatkan hidup kita di dunia, Allah selamatkan hidup kita di alam barzakh, bahkan Allah selamatkan hidup kita nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja upaya singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin